Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di mata kuliah kecerdasan komputasional, kita masih tetap di topik tentang komputasi evolusioner ya. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai algoritma dari lebah atau BIS algorithm. Oke, berikut materinya. Oke, yang pertama untuk capaian pembelajarannya. Di sini yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan cara kerja dari BIS algorithm ini ya. Kemudian mampu merepresentasikan contoh permasalahan dalam model BIS algorithm. Nah, yang akan kita pelajari ada algoritma BIS itu sendiri, kemudian lebah di alam seperti apa, kemudian propose BIS algorithm, dan contoh sederhananya, kemudian aplikasi yang menggunakan BA ini atau BIS algorithm, kemudian aplikasi yang di data mining ya, dan yang terakhir konklusinya. Yang pertama untuk BA, untuk lebah di alam ya. Jadi yang pertama di sini koloni lebah madu ini dapat meluaskan dirinya dalam jarak yang jauh ke berbagai arah. Ini biasanya lebih dari 10 km. Kemudian petak bunga dekat dengan nektar atau serbuk sari dalam jumlah banyak yang dapat dikumpulkan dengan sedikit usaha, ini harus dikunjungi oleh lebih banyak lebah. Sedangkan petak dengan sedikit nektar atau serbuk sari harus menerima lebih sedikit lebah. Kemudian yang kedua, lebah pengintai ini mencari secara acak dari satu petak ke petak yang lain. Kemudian lebah yang kembali ke sarang ini mengevaluasi petak yang berbeda tergantung pada ambang batas kualitas tertentu. Ini diukur sebagai kombinasi dari beberapa elemen seperti kadar gula. Kemudian mereka ini menyimpan nektar atau serbuk sari mereka dan pergi ke lantai dansa ya istilahnya ya untuk melakukan wiggle dance. Kemudian lebah ini berkomunikasi melalui tarian itu yang berisi informasi. Yang pertama ini arah petak bunga. Di sini sudut antara matahari dan petak. Kemudian jarak dari sarang, ini durasi tariannya ya. Kemudian peringkat kualitas, ini ya, kita sebut fitness ya. Ini berdasarkan frekuensi tariannya. Seperti ini ya ilustrasinya. Kemudian informasi ini membantu koloni untuk mengirim lebahnya dengan tepat. Kemudian lebah pengikut ini mengejar lebah pelari ke petak untuk mengumpulkan makanan secara efisien dan cepat. Kemudian petak yang sama akan diiklankan dalam tarian wiggle ketika kembali ke sarang apakah masih cukup baik sebagai sumber makanan. Ini tergantung pada tingkat makanannya dan lebih banyak lebah akan direkrut ke sumber itu. Kemudian lebih banyak lebah mengunjungi petak bunga dengan nektar atau serbuk sari dalam jumlah banyak. Jadi menurut fitnessnya petak ini dapat dikunjungi lebih banyak lebah atau mungkin ditinggalkan. Kemudian BIS algorithm ini adalah algoritma pengoptimalan oleh perilaku mencari makan alami lebah madu untuk menemukan solusi optimal. Kemudian gambar berikut ini menunjukkan pseudocode dari algoritma dalam bentuk yang paling sederhana. Yang pertama, initialize population with random solution. Kemudian evaluate fitness of the population. Kemudian kita tentukan ya kriteria berhentinya. Kemudian select sites for neighborhood search. Next, recruit bees for selected sites. More bees for best bee sites. And evaluate fitness. And then select the fittest bee from its batch. Assign remaining bees to search randomly and evaluate their fitness. Place and while. Ya, di sini algoritma memerlukan sejumlah parameter yang harus kita set ya. Yang pertama, jumlah lebah pengintai. Ini kita notasikan N ya biasanya. Ini misal jumlahnya 100. Kemudian jumlah situs yang dipilih. Ini M. Dari N situs yang dikunjungi lebah pengintai. Misal jumlah situs atau M-nya ini sama dengan 10.
Kemudian jumlah situs terbaik kita notasikan dengan E dari M ini tadi ya, dari total site-nya, dari total situsnya. Jadi E ini yang situs terbaik. Misal E ini kita set 3, jadi 30%-nya ya. Kemudian jumlah lebah yang direkrut untuk situs E terbaik. Ini kita notasikan dengan NEP atau N2, misalnya 40 ya. Ini di daerah sekitar, yang kita sebut dengan reach. Kemudian jumlah lebah yang direkrut untuk M dikurangi E. M dikurangi E ini maksudnya situs selain E. Jadi ini ada 10 dikurangi E-nya 3, jadi ada 7 misalnya. Ini lokasi terpilih lainnya, yaitu NSP atau N1. Misal 20, ini 20 ekor lebah yang direkrut untuk mengunjungi situs selain E ini tadi. Ini yang dikatakan full. Kemudian ukuran awal petak atau NGH yang mencakup situs dan lingkungannya, serta kriteria penghentian. Ini biasanya antara 0 hingga 1. Ini misalkan kita gunakan 0,2 ya. Dan terakhir jumlah pengulangan langkah algoritma, biasanya kita sebut IMAX. Ini ada 10, 300, atau 1000. Algoritmanya ini slice population of an scout bees, evaluate fitness. Kemudian neighborhood search-nya. Yang pertama ini select M sites for neighborhood. Determine the size of neighborhood size NGH ya. Then recruit bees for selected size. More bees for the best bee sites. And then select the fittest bee from each site. Assign the N minus M remaining bees to random search. And new population of scout bees. Oke, berikut langkah-langkah algoritma. Ini algoritma dimulai dengan N lebah pramuka atau pengintai ya mungkin. Lebah pengintai ini ditempatkan secara acak di ruang pencarian. Misal N, itu jumlah lebahnya adalah 100. Kemudian kesesuaian lokasi yang dikunjungi oleh lebah pengintai setelah kembali, ini dievaluasi pada langkah 2 sebagai berikut. Lebah pengintai pertama ini diambil dan dilatih dengan data. Misalnya jika kita mendapatkan 200 jawaban benar dari 1000 catatan, ini lebah akan memberikan evolusi 20%. Kemudian lebah pengintai kedua diambil dan proses yang sama diulang. Dan kita mendapatkan 50%. Nah, proses tersebut ini akan diulangi pada semua lebah pengintai dan dievaluasi melalui fungsi evaluasi yang dikenal sebagai fitness yang berusaha berdasarkan masalah yang dipelajari. Ini contoh evaluasi dari 100 lebah pengintai disimpan dalam susunan sebagai berikut ya. Ini lebah 1, ada lebah ke 100 ya. Jadi contoh lebah 1 20%, lebah 2 50%, dan seterusnya hingga lebah ke 100 72% ya hasil evaluasinya. Kemudian array tersebut itu akan disusun ulang berdasarkan evaluasi dari nilai yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Dia akan seperti ini. Kemudian situs M akan dipilih secara acak. Evaluasi terbaik untuk M lebah pengintai ini dari M ya. Misal M sama dengan 10 terbaik ya. Diurutkan dari hasil evaluasi tadi. Kemudian kita memilih situs E terbaik untuk lebah pengintai dari M yang ditentukan secara acak. Misal E-nya ini sama dengan 2. Maka sisanya atau M dikurangi E ini adalah 8. Kemudian situs pencarian lingkungan ini berukuran NGH dipilih. Jadi pada langkah ini ditentukan ukuran lingkungan NGH yang akan digunakan untuk memperbarui M lebah yang dideklarasikan pada langkah sebelumnya. Hal ini penting karena mungkin ada solusi yang lebih baik daripada solusi asli di lingkungan sekitar. Misal di sini kita set untuk NGH-nya adalah 0,5. Kemudian rekrut lebah untuk situs-situs yang dipilih dan evaluasi
kesesuaian situs. Jumlah lebah atau N2 ini akan dipilih secara acak untuk dikirim ke situs ya. Ini N2 sama dengan 40 misalnya ya. Kemudian dan memilih N1. Ini lebah secara acak yang jumlahnya kurang dari N2. Di N1-nya 20 untuk dikirim ke situs sisanya. Situs jumlahnya jumlah M dikurangi E ya. Kemudian memilih lebah terbaik dari setiap situs dengan fitness tertinggi untuk membentuk populasi lebah berikutnya. Ini tidak ada di alam, tapi ini ditempatkan dalam algoritma untuk mengurangi jumlah situs yang akan dijelajahi. Kemudian lebah terbaik dari setiap situs dari M situs ini dipilih sebagai berikut. Yang pertama, ini situs pertama akan diambil, misalnya situs dari E situs. Kemudian sebuah array berisi N2, ini 40 lebah, akan dibangun, di mana setiap lebah sama dengan, di mana nilai setiap lebah ini sama dengan nilai lebah pengintai asli dengan sedikit modifikasi tergantung pada lingkungan NGH. Kemudian data tersebut akan dilatih pada 40 lebah dan dievaluasi melalui fungsi fitness. Hasilnya akan disimpan dalam array sementara. Array akan dipesan dan nilai terbaik akan diambil. Ini bukan dipesan ya, maksudnya ini akan diurutkan ya. Dari 40 tadi, ini diurutkan. Dan akan diambil nilai terbaiknya. Ini yang nomor 1 yaitu 82%. Kemudian langkah 6 ini diulang untuk semua situs M situs. Pada akhirnya kita akan mendapatkan M sama dengan 10 lebah terbaik yang akan disimpan di awal array. N sama dengan 100. Ya. Oke. Kemudian pencarian di sekitar situs E terbaik yang mewakili solusi yang lebih menjanjikan ini dibuat lebih rinci dengan merekrut lebih banyak lebah untuk mengintai mereka daripada lebah terpilih lainnya. Bersama dengan lebah pengintai, perekrutan diferensial ini adalah operasi kunci dari algoritma lebah. Kemudian inisialisasi populasi baru. Lebah yang tersisa dalam populasi ini akan ditempatkan secara acak di sekitar ruang pencarian. Ini nilai dari 11 hingga 100 dalam susunan sebelumnya. Ini ya. Ini populasi baru menjadi sebagai berikut. Di urutan yang 11 hingga 100, ini akan ditempatkan secara acak. Kemudian penghitung loop dikurangi dan langkah 2 sampai 7 ini diulang sampai kriteria berhenti terpenuhi. Biasanya kita mengakhiri jumlah pengulangan, kita set dengan IMAX ini ya. Ini contohnya perulangannya atau IMAX-nya ini kita set 1000. Dan pada akhir setiap iterasi, koloni akan memiliki 2 bagian untuk perwakilan populasi baru dari setiap petak yang dipilih, dan lebah pengintai lainnya yang ditugaskan untuk melakukan pencarian secara acak. Ini contoh sederhana untuk optimalisasi fungsi. Ini berikut adalah contoh sederhana tentang cara kerja algoritma BIS atau algoritma lebah. Contoh tersebut menjelaskan penggunaan algoritma lebah untuk mendapatkan nilai terbaik yang mewakili suatu fungsi matematika atau fungsional optimal. Gambar berikut ini menunjukkan fungsi matematikanya. Kemudian yang pertama, langkah pertama adalah memulai populasi dengan 10 lebah pengintai dengan pencarian acak dan mengevaluasi fitnessnya. Ini artinya M sama dengan 10. Kemudian ini grafik 1, inisialisasi populasi N 10 lebah ya. 10 pengintai sampai 1, 2, 3, 4, 5. 10 lebah ini ya. Ini lebahnya. Oke. Dengan pencarian acak dan evaluasi fitness. Kemudian kita lakukan population evaluation fitness. Array 10 nilai yang dibangun dan diurutkan secara menaik dari nilai tertinggi Y ke nilai terendah Y. Ini tergantung pada fungsi matematika sebelumnya. Kemudian situs M terbaik dipilih secara acak. Di sini evaluasi terbaik untuk M Scout B atau lebah pengintai tadi ya dari N. Misal M-nya 5, E-nya 2.
Jadi M dikurangi E-nya adalah 3. Ini situs terbaiknya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian untuk yang E yang lebah elitnya ini 1, 2 ini ya. Berarti yang bukan elit yaitu M dikurangi ada 3, 1, 2, 3. Seperti ini ya grafiknya. Oke, sisa ini. Kemudian pilih situs pencarian lingkungan dengan ukuran NGH. Tetapkan lingkungan acak NGH sebagai berikut. Jadi menentukan ukuran petak NGH ya. Kemudian merekrut lebih banyak lebah ke situs yang dipilih dan mengevaluasi kesesuaian ke situs. Yang pertama mengirim lebah ke situs E atau situs kaya dan situs M dikurangi E atau situs yang lain ya, situs yang miskin ya. Ini lebih banyak lebah akan dikirim ke situs E. Misal untuk yang N2 ini 4, untuk yang N1 2. Seperti ini. Ya. Untuk situs yang kaya atau yang E yaitu dikirim 4 lebah masing-masing. Kemudian untuk situs yang miskin ya, ini dikirim 2 lebah. Kemudian pilih lebah terbaik dari setiap lokasi. Ini fitness yang lebih tinggi untuk membentuk populasi lebah baru. Memilih lebah terbaik dari setiap M situs, ini caranya sebagai berikut. Pilih lebah terkuat, ini dari setiap situs. Seperti ini, dari setiap situs yang jadi dari kelima-limanya. Nah, kemudian untuk inisialisasi populasi baru, ini mengambil nilai lama, 5 ini ada yang menetapkan nilai acak, nilai 5 ke nilai yang tersisa. N dikurang N. Ini. Ditetapkan N min N lebah tersisa ke pencarian acak. Jadi, saya. Kemudian penghitung loop akan dikurangi dan langkah dari 2 hingga 7 akan diulang hingga mencapai kondisi berhenti. Ini untuk mengakhiri jumlah pengurangan ya. Pengulangan IMAX maksud saya. Kemudian pada akhirnya kita mencapai solusi terbaik seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, di mana nilai terbaik ini, nilai terbaik dari M ya, akan mewakili jawaban optimal untuk fungsi matematika. Ini ya. Ini contoh aplikasi yang menggunakan BA. Ini ada optimasi fungsi, kemudian BA untuk DSP, kemudian untuk melatih pengklasifikasi neural network seperti MLP, LVQ, RBF, dan SNN ya. Ini biasanya untuk klasifikasi, ini digunakan untuk pengenalan pola bagian kontrol, kemudian klasifikasi cacat kayu, dan klasifikasi ECG. Kemudian untuk desain elektronik juga. Dan untuk desain mekanis seperti desain balok yang dilas, kemudian desain begas koil, dan optimalisasi filter digital, desain kontrol fase, data clustering, ini untuk memecahkan optimum lokal untuk algoritma Cummins, kemudian kontrol robot. Untuk kesimpulannya, ini algoritma optimasi baru ini telah disajikan. Penulis mengklaim bahwa algoritma ini memiliki ketahanan yang luar biasa, menghasilkan tingkat keberhasilan 100% dalam semua kasus yang telah mereka tangani. Algoritma ini mengungguli teknik lain dalam hal kecepatan optimasi dan akurasi hasil yang diperoleh. Oke, untuk materi tentang algoritma lebah yang sudah cukup sampai di sini ya. Bila ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di forum Elita atau bisa di kolom komentar pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.